Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijairin, calon guru penggerak angkatan ke-7, asal Sekolah SMP Negeri 6 Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kegiatan kesempatan yang kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, yang dimana dengan menanamkan nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai budaya positif. Adapun latar belakang dari modul ini adalah yang pertama, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila yang seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategis yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan pembuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa dan siswi yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada diri siswa, sehingga siswa mampu menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Dan bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter itu semua warga sekolah. Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin seperti restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Adapun deskripsi aksi nyata saya adalah tujuannya ada sebagai berikut: terwujudnya visi sekolah melalui peranan positif, kemudian terbentuk karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, kemudian menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin pada siswa. Selanjutnya, adapun tujuan dari ini adalah mendidik siswa untuk melakukan pembiasaan budaya positif di sekolah, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri murid sehingga terbentuknya karakter disiplin yang positif, menumbuhkan kasih sayang serta rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain, serta kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki potensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi
dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Adapun tolak ukur dari kegiatan aksi nyata saya, yang pertama mematuhi tata tertib di sekolah, mewujudkan siswa yang memiliki karakter, nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Kemudian adapun lini masa yang akan saya lakukan supaya tindakan aksi nyata menjadi lebih terarah dengan tujuan yang sudah dibuat, maka saya akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, minta izin kepada kepala sekolah dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan saya. Saya akan melakukan komunikasi kepada kepala sekolah terkait dengan kegiatan yang akan saya lakukan supaya diketahui oleh kepala sekolah. Hal ini juga saya lakukan untuk mendapatkan masukan dari kepala sekolah terhadap perencanaan yang akan saya buat. Yang kedua, membuat rencana tindakan pembuatan keyakinan kelas. Dalam hal ini saya akan membuat perencanaan kegiatan yang saya akan lakukan dalam tindakan aksi nyata ini supaya tetap berada pada jalur yang sesuai dengan tujuan yang akan saya capai. Membuat keyakinan kelas dengan siswa terkait dengan penerapan budaya positif yang akan selalu diyakini oleh setiap peserta didik. Membimbing siswa menyusun keyakinan kelas, siswa memberi pendapat terkait keyakinan kelas yang telah dibuat, kemudian siswa melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten dan tanggung jawab. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah untuk kelancaran pelaksanaan rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya susun, tentu saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Adapun dukungan yang saya butuhkan atau yang saya perlukan yaitu satu, dukungan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat dan peserta didik melalui koordinasi dan kolaborasi supaya penerapan budaya positif dapat berjalan sesuai dengan rencana. Media yang digunakan dalam tindakan aksi nyata ini dapat memberi kemudahan dalam penyampaian materi maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembiasaan budaya positif. Kemudian gambaran aksi nyata saya adalah saya melakukan aksi nyata dengan membimbing siswa, menyusun keyakinan kelas. Setiap siswa berhak memberikan pendapatnya masing-masing. Kemudian keyakinan kelas disepakati, ditandatangani, ditempel di dinding kelas, dan dilaksanakan secara bersama. Saya juga mengimbaskan kepada rekan guru untuk menyusun keyakinan kelas sebagai penerapan budaya positif. Adapun tantangan dari kegiatan ini, yang pertama masih adanya siswa yang belum memahami dan memiliki karakteristik yang beragam karena adaptasi budaya lama dengan budaya baru membutuhkan proses dan waktu serta hasil yang bertahap. Kemudian yang kedua, masih ditemukannya beberapa siswa yang belum mengerti tentang keyakinan kelas sehingga dalam kegiatan pembelajaran masih perlu bimbingan khusus dari guru. Yang ketiga, tidak tersedianya personil untuk mendokumentasikan kegiatan aksi nyata saya ini. Hal ini dikarenakan jumlah guru memiliki aktivitas mengajar di kelas masing-masing sehingga hasilnya tidak maksimal. Kemudian adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan di masa mendatang, yakni pada tahun ajaran baru 2023-2024 saya akan membuat kesepakatan kelas bersama pada anak-anak yang baru di kelas saya. Saya ingin menerapkan merdeka belajar dan ilmu lain yang saya dapatkan dari kegiatan program guru penggerak ini kepada rekan-rekan guru, sejawat, baik itu komunitas sekolah maupun komunitas di luar sekolah. Dan saya terus menggerakkan rekan-rekan guru untuk menerapkan posisi kontrol dalam menumbuhkan motivasi intriksi terhadap siswa dan menciptakan budaya positif di sekolah secara terus-menerus serta membangun kolaborasi demi terciptanya budaya positif. Adapun dokumen aksi nyata saya, yang pertama ini adalah dokumen saya meminta izin kepada kepala sekolah terkait aksi nyata saya yang akan saya lakukan. Kemudian saya menyodorkan berbagai macam aksi nyata yang akan saya terapkan di dalam kelas. Setelah itu kepala sekolah membaca, mempelajari, menelaah sehingga hasil itu disetujui dan disepakati oleh kepala sekolah, maka kepala sekolah langsung memberikan rekomendasi kepada saya untuk melakukan
tindakan aksi nyata. Kemudian di bawahnya adalah membuat rencana tindakan. Ini adalah sosialisasi profil pelajar Pancasila yang dimaksud pada siswa. adalah anak-anak memiliki kearifan lokal, memiliki Silakan potensi menyaksikan. sumber daya yang dimiliki oleh anak-anak itu per daerah atau desa itu berbeda. Maka dalam hal ini anak-anak diajak untuk saling menghargai Ini adalah sosialisasi satu sama profil lain. pelajar Pancasila Kemudian anakku yang pada siswa. satu dan yang saya Dan cintai, selanjutnya sebelum saya tutup kegiatan silakan sosialisasi menyaksikan. profil pelajar Pancasila ini, saya ingin memberikan pemahaman yang begitu detail pada anak-anak bahwa dalam diri anak-anak itu ada yang namanya kodrat Ini alam adalah dan kodrat sosialisasi jamaah. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam pada adalah siswa. suatu kodrat yang dimiliki oleh Dan anak-anak. selanjutnya Potensi yang dimiliki oleh anak-anak tinggal kalian silakan kembangkan menyaksikan. seiring dengan perkembangan zaman sekarang, dengan catatan tidak boleh melewati batas-batas kesusilaan, sosialisasi tidak boleh melewati profil yang pelajar namanya Pancasila norma-norma yang pada ada di siswa. tengah masyarakat. Ya, Dan itu aja mungkin selanjutnya anak-anakku yang saya cintai dan yang saya silakan sayangi. menyaksikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, akan tetapi saya ingin minta dulu komentar atau menanya dulu kaitan dengan semangat ini. Ada yang belum Ini paham? adalah sosialisasi profil pelajar Ada yang belum Pancasila paham? pada siswa. Ada yang belum paham? Dan selanjutnya Sekarang saya tanya, mana silakan semangatnya? menyaksikan. Ulang, mana semangatnya? Salam profil Pancasila. Ulang, Ini adalah sosialisasi tangan lima jari. profil pelajar Salam Pancasila profil pelajar pada Pancasila. siswa. Dan Salam selanjutnya literasi. silakan Salam menyaksikan. literasi. SMK bisa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Wabarikun nuri abdu mimma ali ahmadi rohatil asya mutasyadu wilayah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Wabarikun nuri abdu mimma ali ahmadi wabarikun nuri abdu Berdoa selesai. mimma ali ahmadi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Ibundanya Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya Berdoa selesai. Khadijah, istri setia. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, Berdoa selesai. yang penuh suka duka. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Asyaru tasyadu bilayalil maulidi
selesai. menjaga bermanfaat. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Mengembala dagang saat remaja, umur 25 Berdoa selesai. mempelajari Khadijah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Siapa yang gue bisa viral hilang? Sebentar, siapa yang? Iya. Asy'aru tasyadu bilayalil maulidi, Berdoa selesai. barikum nuri abadu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Wahatil asyaru tasyadu bilayalil maulidi, wabarikun nuri abadu mima'ani. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Wabarikun nuri abadu mima'ani ahmadi, wabarikun nuri abadu Berdoa selesai. mima'ani ahmadi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Siapa yang? Bilayalil maulidi, Viral sendiri. di umur ke-30 Berdoa selesai. mempersatukan bangsa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan bisa. Berdoa selesai. Ia pun menjadi Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya, jamaah. Rohatil. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Mima'ani Ahmadi, wabarikun nuri abadu mima'ani Berdoa selesai. Ahmadi, wabarikun Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. mima'ani Ahmadi, bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Berdoa selesai. tabi'ahum bi'isani ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat tak lupa kita curahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta teman-temanku yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan kebaikan dengan judul sopan santun kepada orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah, keridaan Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua kita, dan kemurkaan Allah bergantung kepada keduanya. Sudah sepantasnya sebagai anak untuk menghargai, menghormati dan berlaku sopan santun kepada orang tuanya.
Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena jasa keduanya menjadi sebab kita hadir di muka bumi ini. Carilah keridhaan Allah yang melalui bakti kepada kedua orang tua. Jika kita memperlakukan keduanya seperti raja, maka kita juga akan diperlakukan Allah seperti raja. Banyak kasus anak-anak yang durhaka, yang tidak memperdulikan orang tuanya, maka Allah akan murka kepadanya. Kehidupan mereka akan sengsara, bahkan matinya akan suul khotimah. Akhir kematiannya jelek. Ya, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini Sebelum kita memulai mata pelajaran, sekarang kita akan membuat kesepakatan keyakinan kelas, sehingga nanti dalam proses belajar tidak ada yang saling celah mencela di antara satu sama lain, dan sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita anak-anak akan memiliki keyakinan kelas pada diri anak-anak masing-masing. Kemudian untuk anak-anak yang saya cintai, dalam pembuatan keyakinan kelas ini, di mana kita akan mendapatkan satu solusi dari apa permasalahan yang terjadi yang selama ini mungkin anak-anak mengalami permasalahannya. Salah satunya adalah mungkin ada yang siswa terlambat, kemudian ada yang tidak bisa mengerjakan soal atau ulangan, atau mungkin tertidur dalam kelas, atau pakaiannya tidak seragam, dan lain sebagainya. Dari kegiatan ini, saya sebagai guru tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar di sini. Tapi bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalahnya harus berdasarkan sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat secara bersama. Untuk hal ini saya minta kesediaan anak-anak nanti akan menempelkan di papan apa yang menjadi kesepakatan kelas. Apa saja yang kalian inginkan, silakan luangkan keinginannya, ide-idenya silakan kalian terapkan di depan. Nanti kita akan membuat kesimpulan secara bersama apa saja yang menjadi kesepakatan kelas pada kita kali ini. Sehingga nanti setelah kita membuat kesepakatan kelas, anak-anak akan dan harus menerapkan kesepakatan ini. Dan apabila anak-anak melanggar apa yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama ini, maka anak-anak yang akan mendapatkan sebuah penimbasan dari kesalahan yang anak-anak buat. Ya, maka dalam hal ini saya mohon kesediaan anak-anak nanti untuk lebih arif dan lebih bijaksana bagaimana cara menyusun sebuah keyakinan kelas sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yaitu untuk ini kita akan mulai. Sebelum kita mulai, saya akan memberikan satu pesan kepada anak-anak. Jadilah generasi bangsa yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri, orang tua, agama, lebih-lebih nusa dan bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskiatul Khotimah dari kelas 91. Pada kesempatan kali ini, saya memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya telah dibuat bersama Pak Hijairin. Kesepakatan kelas ini berisi tentang kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilaksanakan. Warga kelas dan yang saya rasakan setelah dibuat kesepakatan kelas ini yang diterapkan oleh setiap warga kelas, yaitu terciptanya kelas yang aman dan nyaman yang penuh dengan rasa kekeluargaan. Dan kedepannya melalui penerapan kesepakatan kelas ini, saya yakin akan banyak budaya-budaya positif lainnya yang tercipta di sekolah kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faijah dari kelas 81. Pada kesempatan kali ini, saya memberikan refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibuat bersama Pak Hijairin. Kesepakatan kelas ini mengenai budaya positif yang berisi tentang perilaku budaya positif yang harus diterapkan kepada seluruh anggota kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuat kesepakatan kelas ini yang diterapkan oleh seluruh anggota kelas, yaitu terciptanya kelas yang disiplin,
bertanggung jawab dan saling menghargai satu sama lain. Dan kesepakatan kelas inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai contoh berperilaku positif di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijairin, guru IPS dari SMP Negeri 6 Lambu. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni pengibasan tentang budaya positif dari program Guru Penggerak, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 25 November tahun 2022 yang disampaikan oleh Bapak Fasilitator Lalu Suhil Munir, Magister Pendidikan. Pada kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul dari budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, antara lain yang disampaikan tersebut oleh Bapak Suhil Munir, yaitu pertama keyakinan kelas, yang kedua adalah posisi kontrol, yang ketiga adalah restitusi, yang keempat adalah segitiga restitusi. Kemudian keyakinan kelas memiliki peran penting sebagai landasan dan tujuan sebuah kelas yang menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan atau konflik di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, maka di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan siswa yang diharapkan memiliki motivasi dalam diri siswa untuk mengikuti serangkaian peraturan di dalam kelas. Materi kedua yaitu posisi kontrol. Di dalam posisi kontrol ini terdapat 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru dalam upaya pendampingan terhadap murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua adalah orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer. Manajer artinya guru dapat memposisikan dirinya sebagai mentor untuk berbuat sesuatu bersama dengan murid, sehingga mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, inilah proses pencapaian dari posisi manajer, sehingga dapat bertanggung jawab, mandiri, dan atas perilaku dan sikapnya yang ada, sehingga akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Berikutnya yaitu adalah materi segitiga restitusi.